Halo semuanya, assalamualaikum. Siapa nih yang suka banget sama nanas? Nah, video kali ini aku akan buat putu nanas dengan menggunakan buah nanas asli. Aku yakin kalian penyuka nanas pasti akan suka dengan kue yang satu ini. Wangi nanas dan tekstur kue yang lembut beneran bikin ketagihan. Pokoknya ide jualan satu ini wajib banget kalian recook ya. Nah, mau tahu gimana cara buatnya? Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Langkah pertama, siapkan 1 butir kelapa parut setengah tua, tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 lembar daun pandan. Kemudian kukus kurang lebih selama 10-15 menit supaya nanti kelapanya tuh nggak mudah basi ya. Nah, kebetulan ini punyaku sudah dikukus dan daun pandannya juga sudah aku buang. Jadi ini tinggal kita pakai aja. Selanjutnya siapkan cetakan putu ayunya, kemudian oles dengan minyak goreng ke seluruh permukaannya ya. Lakukan hingga semuanya selesai. Nah, kalau udah selanjutnya ini kita isi dengan kelapa parutnya, isi setengah sendok makan sampai 1 sendok makan. Dan jangan lupa ini kelapanya sambil ditekan-tekan kayak gini. Pokoknya ditekan-tekan sampai dia tuh padat, nanti kelihatannya juga rapih dan adonannya juga nggak bocor ke bawah ya. Jadi mengisi kelapa parutnya nggak cuma asal ditaruh aja ya dan dirapihkan, tapi juga harus sambil ditekan-tekan supaya nanti kelapanya tuh padat. Oke, ini kita lakukan sampai selesai ya. Selanjutnya kita buat bahan cairnya. Siapkan chopper atau blender, masukkan 100 gram nanas dan 150 ml air. Jenis nanas yang aku pakai ini nanas madu ya teman-teman. Kemudian ini kita chopper hingga rata dan halus. Nah, ini udah halus, kemudian kita pindahkan ke gelas ukur. Kita ambil sampai batas 250 ml jus nanasnya ya. Nah, ini kalian bisa lihat ini masih ada sisa sedikit banget ya nih. Ini nggak aku pakai karena kita cuma butuh 250 ml aja, jadi sisanya dibuang aja. Oke, lanjut, siapkan wadah bersih, pastikan tidak basah atau berminyak ya. Masukkan 2 butir telur, 150 gram gula pasir, dan setengah sendok teh garam. Kemudian ini akan kita mixer terlebih dahulu sampai gulanya itu setengah larut. Kita gunakan kecepatan rendah aja. Nah, kalau udah seperti ini, kemudian kita tambahkan 1 sendok TSP ke dalam adonan. Dan ini kita mixer lagi sampai dia putih pucat, kental dan berjejak. Kita gunakan kecepatan sedang ya, atau disesuaikan aja dengan mixer masing-masing. Nah, kurang lebih sampai dia kental putih seperti ini. Jadi kalau mixernya kita angkat, adonannya nggak mudah jatuh ya. Lanjut, ini kita masukkan bahan basah dan bahan keringnya. Kita masukkannya bertahap aja. Kita masukkan jus nanasnya tadi sebagian dulu. Dan kita masukkan juga 250 gram tepung terigu protein sedang. Kita masukkannya bertahap juga. Jangan lupa tepungnya disaring dulu biar nanti tuh nggak ada yang bergerindil dan mudah tercampur ratanya. Kemudian ini kita aduk dulu dengan mixer dalam keadaan mati supaya tepungnya tuh nanti nggak berhamburan atau nggak berterbangan ya saat di mixer. Nah, kalau udah kita mixer asal rata aja dengan kecepatan paling rendah. Jangan lama-lama, yang penting asal rata aja. Kemudian kita masukkan lagi bahan basahnya dan tepung terigunya sama seperti di awal tadi ya.
Kemudian ini kita mixer lagi. Sebelum kita mixer, kita aduk lagi dengan keadaan mixer belum menyala. Kemudian kita mixer lagi asal rata aja. Jangan terlalu lama memixernya karena takutnya nanti adonannya malah turun. Jadi cukup asal rata aja karena nanti akan kita lanjut mengaduk menggunakan spatula ya untuk meratakan adonannya. Nah, ini kayak gini aja udah cukup. Oke, kemudian ini kita lanjut aduk dengan spatula untuk meratakan yang kira-kira tuh belum tercampur tadi ya. Kemudian karena kita di sini pakai nanas, jadi aku mau tambahkan pewarna kuning supaya nanti warna bolunya itu cantik ya. Untuk takaran warnanya disesuaikan aja dengan selera. Dan ini kita aduk lagi menggunakan spatula dengan cara teknik aduk lipat. Jadi aduk kayak gini aja, perlahan aja sampai dia tercampur rata. Nah, ini udah tercampur rata ya. Kalian bisa lihat ini adonannya masih bagus, masih kental. Nah, kalau udah ini tinggal kita isi aja ke dalam cetakannya. Isinya nggak usah terlalu penuh ya, jadi 3/4 cetakannya aja karena nanti dia juga akan mengembang. Nah, kalau udah diisi semua, selanjutnya ini tinggal kita kukus. Di sini aku sudah siapkan kukusan dan kukusan ini juga sudah mendidih airnya dan beruap banyak. Kita masukkan adonan putu ayunya, kemudian kita kukus kurang lebih selama 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah, setelah 15 menit kalian bisa lihat ini hasilnya mekar sempurna. Kelihatan ya kalau bolu ini tuh bener-bener lembut banget dari mekarnya aja. Ini tadi karena aku ngisinya bener-bener penuh, jadi dia benar-benar kembung ke atas ya. Nah, untuk mengeluarkan dari cetakannya ini tinggal kalian tekan-tekan aja seperti ini. Nanti dia akan dengan mudah keluar dari cetakannya. Yang penting saat pengolesan minyak pada permukaan cetakannya harus rata ya. Jadi nanti dia nggak akan lengket dan mudah buat keluarnya. Oke, dan ini dia hasilnya putu nanas atau kue putu ayu nanas yang kita buat tadi. Satu resep ini aku dapat 34 buah dengan isian tadi full cetakan ya. Kalian bisa lihat ini kelihatan banget kalau bolunya itu lembut banget ya. Dan ini cantik banget, warnanya juga cantik. Dan karena kita pakai jus nanas asli, jadi wangi nanasnya itu benar-benar berasa banget. Wanginya enak banget, harum banget, lembut dan sangat empuk ya. Dari segi tekstur karena kita pakai jus nanas asli, jadi tekstur putu nanas ini lebih lembab dari putu ayu biasanya ya. Tapi dia sama-sama lembut dan moist banget. Kalau misalnya kalian buat tapi jus nanasnya itu mau kalian disaring dulu jadi tanpa ampas, itu juga bisa ya. Hanya saja menurut aku kalau ampasnya itu dibuang, jadi wangi nanasnya itu kurang nendang aja, jadi kayak kurang berasa wanginya. Pokoknya disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menonton videoku hingga akhir. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Wassalamualaikum.